Jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Nama aku Cakti. Cerita yang akan kuceritakan malam hari ini adalah pengalamanku 3 tahun yang lalu ketika aku masih kuliah di Jatinangor. Saat itu aku masih berstatus mahasiswa akhir yang sedang menyelesaikan skripsi. Membuatku harus bolak-balik kampus untuk mengerjakan penelitian di kampus. Jarak kosanku dan kampus memang tidak terlalu jauh. Ibaratnya kalau jalan kaki sih 5 menit pun sampai. Untuk menuju kampus dari kosanku, aku harus melewati sebuah jembatan yang cukup tua. Konon jembatan itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dan beredar kabar jembatan ini dulunya bekas jalan kereta api yang khusus membawa logistik milik pemerintahan Belanda. Namun sekarang beralih fungsi jadi jembatan pejalan kaki untuk mahasiswa yang hendak pergi ke kampus. Dan dari jembatan itulah ceritaku bermula. Hari itu, ku ingat hari Kamis pagi-pagi, aku sudah bersiap berangkat ke kampus. Tujuannya untuk bertemu dosen pembimbingku di hari sebelum masa-masa sidang. Kondisi cuaca pagi itu cukup gelap dan mendung. Mungkin karena tadi malam turun hujan yang cukup besar. Karena lumayan agak hujan gerimis, aku membawa payung untuk berjaga-jaga. Takutnya hujan tiba-tiba saja turun deras. Udara pun terasa dingin, membuatku memakai jaket yang lumayan tebal. Setelah semua siap, aku berjalan menuju kampus. Kulewati beberapa rumah warga, ada pepohonan yang cukup besar, dan iya, jembatan itu. Yang katanya sekelilingnya memang ada pemakaman. Dan yang menarik adalah, entah kenapa, setiap aku melewati jembatan itu, aku selalu menengok ke arah pemakaman yang ada di bawah jembatan. Refleks aja, padahal tidak ada niatan apapun. Sampai pandanganku teralihkan kembali ketika kulihat ada seekor anjing yang menggonggong tepat ke arah salah satu kuburan atau makam yang ada di sana. Aku sempat menghentikan kaki untuk melangkah dan melihat keheranan. Tidak ada siapa-siapa di sana selain anjing itu. Sudahlah. Aku tidak mau ambil pusing.
Aku lanjutkan perjalananku menuju kampus. Sampai di kampus, hujan mulai turun cukup deras. Syukurlah aku sudah sampai, jadi tidak kehujanan. Aku langsung pergi ke ruangan dosen pembimbingku. Namun sialnya, ketika aku baru saja sampai di ruangan, dosen pembimbingku mengirim pesan. Katanya ada urusan mendadak dan mereschedule kegiatan bimbinganku. Ya, nasib. Sudah bangun pagi-pagi, dingin, hujan. Sudahlah. Karena terlanjur sudah di kampus dan hujan turun cukup deras saat itu, aku pun melanjutkan mengerjakan tugas skripsiku di kampus saja. Mencoba membaca ulang kembali skripsiku agar saat bimbingan besok hanya sedikit revisi saja. Setelah itu kuhabiskan waktu di kampus dengan berkumpul bersama teman-temanku. Setelah itu, aku mampir ke kosan temanku yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dengan kampus. Tak merasa waktu pun berlalu. Singkat cerita, aku lihat jam sudah menunjukkan 11:30 malam. Saat itu, aku sempat ketiduran di kosan temanku. Karena cuaca yang memang sangat mendukung untuk istirahat. Bergegas aku pun memutuskan untuk pulang ke kosan. Di tengah waktu hampir tengah malam itu, temanku sempat menawarkan untuk menginap saja karena sudah malam. Tapi tidaklah. Aku akan pulang saja ke kosan dan ya besok pagi harus ke kampus dengan segala persiapan yang ada. Jarak antar kosan temanku dan kosanku memang tidak terlalu jauh, namun memang beda daerah. Aku pun pulang berjalan kaki malam hari itu. Dan dari kampus ke kosanku, jalannya hanya satu, melewati jembatan itu. Suasana di sekitar jembatan sangat sunyi dan sepi. Suara langkah kakiku bahkan terdengar. Sesekali suara binatang-binatang malam menghiasi malam itu. Sampailah aku di depan jembatan. Aku mulai menyeberang, melangkahkan kakiku naik ke atas jembatan itu. Jembatannya terlihat sangat gelap. Lampu penerangan di tengah jembatan mati. Tapi tiba-tiba menyala. Lalu mati lagi, lalu menyala lagi. Sepertinya ada yang error. Sampai dari kejauhan, di ujung jembatan, aku melihat sesuatu. Kulihat ada seekor anjing yang diam di ujung jembatan itu. Setelah dilihat-lihat, itu kan anjing yang tadi pagi. Namun kali ini anjing itu tidak menggonggong, hanya diam.
Aku lanjutkan langkah kakiku melewati jembatan itu. Dan tiba-tiba saja, entah kenapa refleks aku menengok lagi ke arah pemakaman yang ada di bawah jembatan. Aku langsung membuang mukaku, menatap ke arah depan, dan anjing yang berada di ujung jembatan itu masih terlihat terdiam. Tidak ada pergerakan sama sekali dari tadi. Melihat ke arah depan seakan-akan terus memperhatikanku. Setengah jalan ku lewati dari jembatan itu, perasaanku mulai tidak enak. Sampai ketika aku akan sampai di ujung jembatan, astaga! Tiba-tiba saja anjing yang ada di ujung jembatan itu melolong. Sangat mengagetkan. Melolong, menggonggong sangat keras ke arahku. Seakan menatapku terus menggonggong dan melolong, membuatku sedikit ketakutan. Takutnya mengejar atau menggigit. Perlahan aku lewati anjing itu. Sampai ketika aku melewati salah satu pohon besar setelah jembatan, tiba-tiba ku dengar ada suara perempuan meringis kesakitan. Badanku bergetar seketika itu. Perlahan aku melanjutkan langkahku untuk terus pulang ke kosan. Suara itu semakin lama terdengar semakin jelas. Dan aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku dari belakang. Semakin aku melangkah, semakin terasa ada seseorang yang berjalan mengikutiku. Entah kenapa saat itu aku memilih untuk menghentikan langkahku dan melihat ke arah belakangku. Dan ketika aku tengok ke arah belakang, astaga, sangat jelas kulihat sesosok perempuan menggunakan gaun putih dengan rambut yang panjang menutupi setengah wajahnya berdiri di belakangku. Sosok perempuan itu melihat ke arahku. Terlihat tangannya mengangkat seakan-akan meminta tolong sambil meringis kesakitan. Seketika itu juga badanku terasa sangat berat dan tak bisa kugerakkan. Sosok perempuan itu terus berintih. Setengah wajahnya yang terlihat olehku terlihat hancur. Aku hanya bisa terdiam. Tapi di dalam hati aku berdoa sebisaku. Sosok perempuan itu kini semakin lama semakin melangkah mendekatiku. Sambil tertatih beringis kesakitan. Sampai tiba-tiba saja kulihat ada sebuah cahaya yang berasal dari lampu motor dan tiba-tiba ketika cahaya itu menyorot ke arah sosok itu, seketika sosok itu pun menjadi bias dan hilang.
sebuah motor melintas ke jembatan itu dan mendekatiku. Terlihat seorang bapak-bapak yang menghentikan motornya karena melihatku berdiri di tengah jalan, seperti kebingungan. Bapak itu bertanya padaku kenapa. Aku masih menjawab dengan terbata-bata bahwa aku melihat sosok perempuan yang menakutkan. Bapak itu pun lalu menawarkanku untuk diantarkan pulang olehnya. Selama perjalanan, Bapak itu bilang kalau lewat jembatan itu, apalagi sendirian, kita harus permisi-permisi dulu. Konon, itu salah satu cara agar kita tidak diganggu penunggu yang ada di sana. Entahlah, pikiranku sedang kacau saat itu. Tapi setelah kejadian itu, ketika aku melewati jembatan menuju ke kampus atau kekuasaanku itu, refleks, akhirnya aku bilang punten, ikut lewat. Kapanpun, mau siang, pagi, atau bahkan malam. Setidaknya hal itu membuat aku merasa lebih aman ketika lewat jembatan itu. Namaku Airin. Malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku di bulan Oktober tahun lalu. Hari itu, di kampusku ada acara pesta kostum untuk kegiatan malam Halloween. Dan aku pun diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hampir semua mahasiswa diundang untuk memeriahkan malam itu, di mana semua diwajibkan untuk menggunakan kostum. Ya, kostum Halloween. Atau biasanya berdandan layaknya seperti hantu. Sebelumnya, aku mempertimbangkan tawaran kegiatan itu. Karena bisa dibilang, aku orangnya penakut. Apalagi jika nanti aku harus melihat mukaku ini di make up menjadi seram. Atau bagaimana jika hantu yang sedang kutiru mukanya ini malah mengamuk dan muncul dengan sosok aslinya. Membayangkannya saja aku jadi takut. Tapi temanku meyakinkanku bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Saat itu sekitar jam 7 malam. Aku pun datang ke kampus dan langsung di make up. Kulihat beberapa temanku pun mulai dirias. Ada yang menjadi genderuwo,
Badannya mengerikan sekali. Lalu ada juga yang menjadi sundel bolong dan hantu-hantu lainnya. Sampai seorang tukang rias pun menghampiriku. Dan ia berkata, katanya aku jadi kuntilanak saja. Hah? Kuntilanak? Mendengar itu, aku hanya diam saja. Wajahku pun mulai dirias. Dan aku disuruh untuk menutup mata. Cukup lama. Beberapa kali, rasanya mukaku ini seperti ditempeli kapas berlapis-lapis. Dan aku pun jadi ingin segera melihat mukaku. Kira-kira akan seseram apa nantinya. Setelah lama aku dirias, aku pun disuruh untuk mengganti pakaianku. Kulihat pakaianku ini kotor sekali. Dan ini hanya kain putih yang lusuh. Dan di beberapa bagiannya ada warna merah seperti darah. Lalu aku mencium bau pakaianku ini. Baunya sangat tidak enak. Aku tidak suka baunya. Lalu aku pun dipasangi rambut yang berantakan juga. Dan panjang sekali. Aku jadi tidak sabar untuk melihatnya di kaca. Sampai aku pun melihat diriku di kaca. Astaga! Aku diam sejenak, memandangi mukaku yang seram ini, dan tiba-tiba, bahuku seperti ditepuk dari belakang. Dan ketika kulihat, ternyata itu temanku. Temanku bilang, aku jangan terlalu banyak melamun. Jika sudah selesai make up, segera pergi ke aula katanya. Karena ternyata acara sudah dimulai. Aku pun melihat waktu yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dan itu artinya acara sudah dimulai. Aku langsung menuju ke aula menyusul teman-temanku yang lainnya. Kulihat, ternyata banyak sekali yang ikut pesta kostum ini. Mulai dari hantu lokal, sampai non-lokal pun juga ada. Namun, menurut teman-temanku sih, hantu yang paling seram itu adalah aku. Oleh sebab itu, aku disebut akan menjadi juara best kostum malam hari ini. Perlahan, aku pun mulai menikmatinya dan mengikuti rangkaian acara yang ada. Waktu pun berlalu. Seru sekali ternyata jika dipikir-pikir. Rasanya aku seperti berada di rumah hantu. Sampai tiba-tiba aku kebelet buang air kecil.
Aku pun pergi ke toilet yang tak jauh dari aula. Ketika aku sedang berada di toilet, kulihat dari kejauhan ada satu orang yang menghampiriku. Sepertinya penampilannya tidak jauh beda denganku. Aku baru melihatnya selama acara berlangsung. Apa mungkin dia telat datang ya? Dia berjalan dan berhenti di depanku. Saat itu, posisiku sedang berada di wastafel toilet. Hai, jadi Kunti juga ya? Samaan dong kita. Ucapku. Namun, dia tidak menjawab. Hanya menatap tajam ke arahku. Wajahnya pucat, seolah dia tidak mendengar ucapanku. Dia terus memelototi-ku dan dia hanya terus diam menatapku. Kepalanya menunduk, kemudian ia berbisik padaku. Astaga! Seketika aku melihat wajah perempuan itu menjadi sangat pucat. Dia pun tertawa cekikikan sangat menakutkan. Sampai aku pun seketika teriak karena kini sosok itu mencoba memegang mukaku dan seperti ingin mencakarku. Aku pun kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah terbangun, mukaku kini berantakan dan penuh dengan air di wajahku. Basah hingga mengenai bajuku. Aku pun diberitahu bahwa tadi aku mengalami kesurupan. Aku terus mencoba mencakar mukaku dan terus berteriak. Sampai akhirnya aku pun disadarkan oleh salah satu temanku yang bisa dibilang sensitif dengan hal-hal seperti ini. Temanku bilang, sosok yang aku lihat itu tidak suka denganku. Karena aku sudah menyerupai dirinya. Mendengar itu, badanku sangat lemas sekali. Karena aku tidak bermaksud seperti itu. Namun, ini menjadi pembelajaran untukku. Seharusnya aku meminta izin terlebih dahulu. Tidak seenaknya berdandan seperti ini. Karena mungkin saja hal-hal seperti ini malah mengundang mereka untuk datang. Meskipun pada dasarnya aku tidak bermaksud seperti itu.
Barang-barang bekas menjadi salah satu hal yang aku sukai. Kadang aku hunting barang-barang bekas yang tergolong vintage atau retro di pasar-pasar loak atau pasar lilin yang ada di Bandung. Dan cerita malam hari ini yang akan aku ceritakan adalah ketika aku membeli sebuah barang yang ternyata ada penghuninya. Sudah jadi kebiasaanku, atau bahkan bisa dibilang hobi, mengumpulkan barang-barang yang antik. Ya, sebenarnya tidak terlalu antik dan mahal, tapi barang-barang yang vintage dan bentuknya cukup unik, biasanya aku beli. Bisa dibilang aku bukan kolektor barang-barang antik. Hanya saja, jika ada barang yang keren menurutku, aku pasti membelinya. Hari itu, aku berjalan-jalan di sebuah pasar yang memang menjual barang-barang bekas di Bandung. Saat itu, aku menemukan sebuah pemutar piringan hitam yang dari bentuknya sih sudah sangat tua dan sangat lama. Sang penjual bilang kayaknya sih ini produksian lama dan sudah ada sejak zaman Belanda. Wow. Tapi kondisinya rusak. Tidak apa untukku yang suka barang-barang yang bisa kupajang. Karena bentuknya keren, aku pun langsung penawar pemutar piringan hitam itu. Setelah tawar-menawar, karena kondisinya pun tidak bisa terpakai dan hanya bisa dijadikan pajangan saja, aku mendapatkan harga yang cukup murah. Aku pun membawanya pulang ke rumah. Di rumahku aku mempunyai satu ruangan yang berisi barang-barang koleksiku. Belum terlalu penuh sih, tapi ya sudah dipajang dan ini adalah salah satu tempat favoritku. Di ruangan itu ada sebuah meja tempatku duduk dan biasanya membersihkan barang-barang yang sudah kubeli. Ku ambil kain lap dan mulai membersihkan piringan hitam itu. Kondisinya bisa dibilang tidak terlalu bagus. Ya, 70% lah. Ada yang sudah mengelupas, mungkin bautnya hilang, ada yang sudah berkarat, dan ya kondisinya rusak. Tapi untuk dipajang dari bentuknya sih sangat bagus. Aku membersihkannya dan setelah nampak bersih, cukup rapi,
sementara aku simpan di atas meja. Aku sempat foto dan kubagikan di sosial media. Ketika itu banyak teman-temanku yang komen, "Wah, bagus sekali, keren, lucu." Sesuai dugaanku. Tapi sayangnya tidak jalan. Saat itu menjelang maghrib, aku pun meninggalkan ruangan koleksiku itu. Kututup pintunya, dan baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar dari dalam ruanganku itu sebuah benda digeser. Sangat jelas. Refleks ku buka pintu dan kulihat meja yang di atasnya ada pemutar piringan hitam itu bergeser. Cukup ekstrim. Yang awalnya lurus, presisi, jadi miring. Aneh. Aku pun mengembalikan meja itu ke posisinya semula. Kok bisa bergeser ya? Mulai timbul perasaan yang aneh saat itu. Sudahlah. Aku berjalan kembali keluar ruangan koleksiku itu. Belum sampai di pintu, meja itu bergeser lagi. Aku tersentak kaget dan sempat berlari kecil keluar dari ruangan. Ketika ku intip, iya, mejanya bergeser. Ini mulai tidak wajar. Tidak pernah sama sekali ada kejadian-kejadian aneh di ruanganku itu. Baru kali ini. Aku langsung menutup pintu, tidak memperbaiki keadaan meja itu lagi. Posisi ruangan koleksiku ini ada di bagian belakang rumahku. Bisa dibilang dulunya gudang, tapi aku coba manfaatkan jadi ruang koleksi. Jadi memang agak terpisah dari ruangan-ruangan yang lain. Dan kamarku berada di atasnya, di lantai 2. Aku kembali ke kamar, membuka laptop, mencari hiburan, dan tiba-tiba aku mendengar suara alunan musik. Samar terdengar suara musik seperti keroncong. Entahlah. Ini suara musik dari mana? Aku close semua tab di laptopku. Namun suara itu masih terdengar. Aku buka jendela kamar. Siapa tahu ada tetangga atau mungkin ada keramaian lain di luar rumahku. Tapi malam itu sunyi. Suaranya seakan-akan terdengar hanya di kamarku. Sampai
Aku tempelkan telingaku ke lantai yang langsung mengarah ke lantai bawah, di mana adalah itu ruang koleksiku. Dan ketika aku tempelkan telingaku ke lantai, jelas terdengar suara alunan musik itu berasal dari ruang koleksiku. Bergegas aku pun turun ke bawah. Dan untuk kamu tahu, di ruang koleksiku itu tidak ada benda yang bisa mengeluarkan suara. Kecuali aku langsung turun ke bawah. Kulihat saat itu ibuku sedang menyiapkan makan malam. Aku sempat bertanya pada ibu, dengar suara musik nggak? Dan dia menjawab tidak mendengar apa-apa. Aku langsung pergi ke ruang koleksi. Kubuka pintunya dan tidak terdengar suara apa-apa. Aneh. Kunyalakan lampu ruang koleksiku. Posisi meja masih bergeser seperti terakhir kutinggalkan. Namun, ketika aku melangkah masuk, tiba-tiba bulu kuduku berdiri merinding. Ada yang berbeda dari koleksiku. Sepertinya pemutar piringan hitam itu ada sesuatunya. Sejak benda itu ada di rumahku, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Aku lalu menutup kembali pintunya dan mematikan lampu. Lanjut malam itu, aku makan malam bersama keluargaku. Selesai, sekitar jam 8 malam aku kembali ke kamar. Saat itu aku coba mengetik dan akan posting di story Instagramku bahwa aku mengalami kejadian aneh setelah membeli pemutar piringan hitam itu. Tapi entah kenapa, setiap aku akan post itu ada sesuatu yang seperti menahanku untuk tidak melakukannya. Sehingga aku hapus kembali. Malam pun berlalu. Entah kenapa saat itu aku sulit untuk tidur. Tidak biasanya. 1:30 pagi, aku masih terjaga, masih terbangun. Aduh, kenapa ya ini? Tidak enak perasaan, was-was resah. Rasanya semua itu kualami. Sampai terdengar lagi suara musik roncong itu. Dari ruang bawah. Ruang koleksiku. Seketika bulu kuduku berdiri merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kali ini aku tidak berani mengeceknya. Aku tutupi seluruh badanku dengan selimut, menutupi telinga aku tidak mau mendengar. Dan
Tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki naik tangga ke lantai 2. Terdengar suara langkah kaki perlahan-lahan menaiki anak tangga. Suara langkah kaki yang cukup berat. Langkahnya semakin dekat dan berhenti tepat di depan pintu kamarku. Dan terdengar gagang pintu kamarku ditarik dan terbuka. Dan terdengar suara batuk seorang pria. Dan itu berada sangat dekat denganku. Suara batuknya sangat menakutkan. Terus-menerus seperti sangat kesakitan. Itu tidak mungkin ayahku atau ibuku. Itu siapa? Aku pun beranikan diri untuk melihat dan mengintip dari balik selimutku. Dan ketika kulihat, astaga, seorang lelaki tua, orang Belanda, pemakai baju putih, berambut pirang, tinggi, dan dia berdiri tepat di sebelah tempat tidurku. Satu tangannya memegang dada seperti kesakitan dan terus terbatuk-batuk. Dan ketika kuperhatikan, sosok itu tidak mempunyai bola mata. Dan ada luka yang cukup memanjang di lehernya. Ketika aku langsung menutup kembali selimutku itu dan sangat ketakutan. Dari balik selimut aku langsung menelepon ke orang rumah untuk menyelamatkanku di sana, di kamarku sendiri. Untunglah ibu mengangkatnya. Dan ku bilang, "Bu, tolong ke kamar sekarang." Tanpa banyak bicara, ibu mengiyakan. Dan tak lama, ada yang memegang pundakku dan berusaha menarikku. Syukurlah, ibu sangat cepat datang ke kamarku. Dan ketika ku buka selimut, sosok lelaki Belanda tanpa mata mencengkeram bahuku dan terlihat mulutnya menganga sangat lebar. Luka yang ada di lehernya membuat
kepalanya terlihat hampir terlepas dari badannya. Aku berteriak sekencang-kencangnya sampai ibuku pun datang. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku dan memeluk ibu. Ibu bertanya padaku kenapa, apakah aku erep-erep tindihan. Aku bilang tidak, bahkan aku belum tertidur. Tapi aku melihat sosok itu. Dan aku yakin sosok itu berasal dari piringan hitam yang kubeli. Mungkin itu pemiliknya, entahlah. Keesokan harinya aku pun menjual barang itu ke pasar loak dengan harga yang sangat murah. Asal barang itu tidak ada di tanganku lagi. Jika mengingat kejadian zaman dulu, ketika Jepang masuk ke Indonesia saat itu, memang banyak para Nederland atau Belanda yang dibantai habis-habisan. Mungkin salah satunya adalah pemilik dari pemutar piringan hitam itu. Dan mungkin itu adalah barang kesayangannya. Sehingga sosoknya masih menempel di barang kesayangannya itu.